pengurus PCNU Kabupaten Garut ini mempunyai dua sikap. Pertama, menyikapi hasil penelitian tersebut secara bijak dan tetap menghormati pendapat orang lain yang berbeda dalam menyikapinya. Tidak mengundang habaib dalam berbagai acara yang diadakan di kalangan warga NU. Ulama bahwa syuhrah wal ifadah tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad 5-9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau bisa kita jabarkan itu, mau bukti apa lagi? Risalah Rapat Syuriah PCNU Kabupaten Garut hari Selasa 7 November. Perlu diketahui bahwa dari hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa nasab para habib dari kalangan Bani Alawi yang berasal dari Hadramut, Yaman tidak terbukti tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena menurut kitab nasab yang sezaman dengan masa hidupnya Ubaidillah yang diklaim sebagai leluhur Bani Alawi, tidak ada putra Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Muraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Sayyidah Fiti Fatimah binti Rasulullah SAW yang bernama Ubaidillah. Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah hanya berputra tiga orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, jadi pengurus PCNU Kabupaten Garut ini mempunyai dua sikap. Pertama, menyikapi hasil penelitian tersebut secara bijak dan tetap menghormati pendapat orang lain yang berbeda dalam menyikapinya. Tidak mengundang habaib dalam berbagai acara yang diadakan di kalangan warga NU sebelum adanya isbat dalam kurung penetapan nasab mereka, baik melalui penetapan oleh Naqabah Internasional maupun berdasar hasil tes DNA. Kali ini beliau menyatakan bahwa pembahasan nasab Ba'alawi itu sudah selesai. Kajian Kiai Mat itu sudah berjalan, memang sudah lama ya, sudah lama. Ada kata yang cukup menarik dari tulisan Kiai Haji Maduddin kali ini, yaitu tentang setiap paragraf dari penjelasan beliau diakhiri dengan mau apa lagi ya. Nah, kalau bisa kita jabarkan itu, mau bukti apa lagi? Semua bantahan-bantahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mencoba untuk membantah tesis Kiai Haji Maduddin itu sudah dibantah. Mau apa lagi? Jadi satu yang belum mereka lakukan adalah terutama terkait sosok-sosok tertentu itu belum kita ketahui apa haplogrupnya. Jadi dia itu dari sisi tes DNA itu kemana? Polemik nasab Habib Ba'alawi selesai. Terbukti bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Ditulis pada tanggal 21 November 2003. 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi, suatu pun tidak ada yang mampu menjawab. Permintaan adanya ulama ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman sebagai sumber kesahihan nasab telah penulis berikan. Kitab Rosail fil Ilmil Ansab menyebutkan itu di halaman 183 sampai 184. Bukti-bukti kitab sezaman, baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang tidak menyebut nama-nama Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 telah penulis berikan. Semuanya tidak menyebut nama-nama nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa lagi? Mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab cukup diisbat dengan teori syuhrah wal ifadah ataupun terkenal ya. Penulis telah sampaikan pendapat para ulama bahwa syuhrah wal ifadah tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka. Lalu apalagi? Kitab Syajarah Al-Mubarak kembali dipermasalahkan. Katanya bukan karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dicatat dalam manuskrip itu bahwa kitab
yang ditulis Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah. Kitab itu jelas kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, manuskripnya jelas ada, tepatnya jelas disebut, nama penulis naskahnya jelas disebut, tinggal penulisan naskahnya telah disebut. Lalu apalagi? Mau mencari kitab sezaman dengan Ubaidillah di abad 4 tidak akan menemukan. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dan Muhammad bin Alwi bin Abad dan Muhammad bin Alwi di abad 5 tidak akan menjumpai. Mau cari kitab sezaman dengan Alwi 2, Ali Khalid Qasam, Muhammad Sahib Birbad dan Ali Ayah Fakih Muqaddam di abad 6 tidak akan terdeteksi. Mau mencari kitab sezaman dengan Fakih Muqaddam Alwi Ibnu Fakih di abad 7 tidak akan terkonfirmasi. Mau mencari kitab sezaman dengan Maulah Dawileh dan Abdurrahman As-Segab di abad 8 tidak akan nampak. Kenapa tidak akan menemukan kitab yang sezaman semua tingkatan itu yang menyebutkan mereka sebagai cucu Nabi Muhammad SAW? Jawabannya hanya satu, karena mereka memang benar-benar bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa apalagi penulis harus menyampaikan. Jika umpamanya keturunan Nabi Muhammad SAW yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman dengan mereka antara abad 5 sampai 9, bolehkah kita menyatakan bahwa nasab Alawi juga ketika tidak disebut bukan berarti tidak ada? Tapi kenyataannya menyatakan dari abad ke-5 sampai 9 itu cucu Nabi Muhammad SAW yang ditulis dan disebutkan. Anak Ahmad bin Isa ditulis dan disebutkan setiap generasi, tetapi di antara cucu Nabi Muhammad yang ditulis itu tidak disebut ada namanya Ubaidillah dan keturunannya. Lalu berdasarkan apa harus percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu Nabi? Apakah kita harus berpura-pura mengakui dan berpura-pura menemukan, atau apakah demi membela nasab Ba'alawi seseorang harus berdusta dengan membuat manuskrip sezaman yang palsu? Penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati Ba'alawi. Lalu ada yang mengatakan Ibnu Hajar di abad 10 Hijriah dan yang lainnya mencatat nasab Ba'alawi sampai pada Nabi Muhammad SAW. Penulis jawab, betul, para ulama besar di abad 10 Hijriah itu mencatat, tetapi mereka mencatat di abad 10 itu karena sudah ada pengakuan dan penulisan kitab dari Ba'alawi di abad 9 Hijriah yang mengaku sendiri bahwa mereka adalah cucu Nabi. Lalu ulama ini mengutip, orang mengutip bisa salah. Ulama tidak ada yang maksum. Mereka bisa salah menerima informasi yang mereka dengar, lalu mereka catat dengan husnudzon tanpa meneliti. Itu biasa terjadi dan itu tidak berdosa. Penulis sendiri dulu telah mengisbat nasab Ba'alawi dalam kitab penulis Al-Fikrah An-Nahdiyah. Lalu sekarang ketika penulis tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, penulis menarik isbat itu. Jika Ibnu Hajar masih hidup dan mengetahui dalil-dalil keterputusan nasab Ba'alawi, tidak mustahil Ibnu Hajar akan menarik kembali pendapatnya itu. Begitu juga ulama yang lainnya. Ulama yang sudah wafat telah menjalankan tugasnya yang mulia sesuai dengan hasil ijtihadnya. Mereka mendapatkan pahala dengan ijtihad itu. Mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Zaman ini adalah zaman kita yang masih hidup. Mari kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai ulama dengan mengetengahkan sumber-sumber yang lebih mudah kita dapatkan daripada zaman Ibnu Hajar dan yang lainnya. Bagi Ba'alawi jangan malu mengakui bahwa hasil ijtihad leluhurnya yang mengatakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW adalah salah. Itu bukan hal yang hina, bahkan leluhurnya bisa jadi akan berterima kasih kepada Anda semua, karena dengan itu kesalahan selama ini tidak akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Hasil uji tes DNA menurut para ahli biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengkonfirmasi bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup bukan J1 itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, karena telah diteliti secara matang dan disimpulkan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW semuanya berhaplogrup J1. Terakhir, penulis menyayangkan adanya beberapa upaya penghalang
penghalangan dan pembatalan ceramah penulis atau yang lainnya dari ulama yang telah yakin bahwa Anda bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana penulis dan teman-teman juga tidak pernah menghalangi kegiatan ceramah Anda yang mengatakan bahwa Anda cucu Nabi. Walaupun yang demikian itu sangat mudah kami lakukan, penulis orang NU yang diajarkan adab dan rasa malu. Tidak mungkin penulis memobilisasi massa untuk menghalangi kegiatan orang lain, kecuali jika sudah membahayakan untuk agama, bangsa, dan negara. Masalah nasab itu bagi kami belum ke taraf itu, walau saja mengarah ke sana. Yang penulis minta adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Oleh karena itu yang penulis protes adalah organisasi Anda, bukan kegiatan Anda, apalagi ini masa pemilu. Mari kita bantu pemerintah untuk dapat menjalankan kegiatan rutinan pemilu ini dengan sukses, lancar, dan aman. Jika Anda masih mengakui diri Anda sebagai cucu Nabi, silakan saja, itu hak Anda. Tapi tolong jangan sampai memaksa orang lain untuk mempercayainya. Percaya dan tidak percaya akan suatu itu adalah hak semua orang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penulis Himaduddin Utsman Al-Bantani.